Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bejana ya, saudara-saudara yang ada di mana saja. Ada di rumah, mungkin ada di rumah sakit atau di mana saja. Ya, bisa mengikuti pelayanan saya di ADM, saudara-saudara, lewat YouTube ini. Saya berikan terus doa dan pengurapan, ya. Sudah setahun lebih ini, saudara. Saya pakai itu, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, seperti yang apa sampaikan, ya, sebelum saya melayani secara full time, ya, di ADM ini. 2 tahun sebelumnya Tuhan berkenan membawa saya melancong, saudara-saudara ya. Tapi sebelum melancong ke surga itu ada beberapa pengajaran yang saya petik sekarang, saudara. Setelah peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian pelayanan ini, ya. Kalau Rabu kemarin saya bicara mengenai bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Itu disampaikan Tuhan, ya. Ketika saya mau diajak melancong itu, saudara, ya, naik ke surga. Tapi ada beberapa lagi, saudara-saudara, ya, ketika saya melihat kamar saya, ya, jam 3 pagi itu terang benderang, saya akan bangun terkejut karena di sebelah saya ada sosok orang Tuhan Yesus itu. Saya tidak berani memandang wajahnya, saya melihat sepasang mata saja yang luar biasa, sulit menceritakan. Dan saya tidak berani, dan saya langsung, tidak tahu itu kenapa, saudara, refleks saja, otomatis ada Tuhan sana. Saya tidak layak untuk menatap wajahnya. Saya duduk saja, turun, saudara. Lalu saya sujud menyembah. Saya sujud menyembah. Karena apa? Saya ingin mencium kakinya, saudara. Ya. Luar biasa peristiwa itu, saudara-saudara. Dan seumur-umur baru sekali itu, ya. 2001, sudah 20 tahun, saudara. Ya, bulan April itu saya mencium kakinya, saudara-saudara. Waktu itu saya belum mengerti, saudara, untuk apa. Karena saya teringat, saudara, kalau saya mencium kakinya, Yohanes Pembaptis saja mengatakan begini, saudara, ya. Tapi dia tidak mencium kakinya. Dia mengatakan membuka kasut Yesus saja, tali kasutnya saja, dia tidak layak. Luar biasa. Ini saya mencium, saudara. Saya mohon perkenan itu. Saya mencium, sujud menyembah. Sebab mencium kakinya tidak mungkin saya berdiri terus atau duduk, mesti sujud menyembah. Nah, saya coba cari, saudara, ayat firman Tuhan ini mengenai ini ada enggak? Nah, saya menemukan, saudara. Ternyata di dalam kitab Mazmur, ya. Kita baca dulu kitab Mazmur pasal 2 ayat 11 begini, saudara. Ya, kitab Mazmur pasal 2 ayat 11 begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah, ini kita coba lihat, saudara. Apa ada di perjanjian baru itu yang mencium kaki Tuhan? Tuhan Yesus pada waktu itu, ketika Yesus masih ada di dunia ini. Ternyata ada, saudara, ya. Ada beberapa kata-kata cium di sana, saudara. Tapi saya mau nyampaikan dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 7 ayat 38. Ya. Ya, kalau saudara membaca di atas itu, temanya perikop ini Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Orang berdosa, ya, perempuan. Maaf, saudara. Injil Lukas, ya betul, Injil Lukas pasal 7 ayat 38 begini. Sambil menangis,
Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ini perempuan berdosa itu. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Haleluya. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang benar. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Jadi saudara-saudara, itu pengertiannya kan lebih luas. Tapi saya tidak membicarakan itu, tapi saya mau lihat. Nah ini kalau Mazmur kan yang berbicara mengenai Raja Daud, raja yang besar, ya, raja yang berkuasa saat itu. Dia mencium kaki, ya, dikatakan di sana beribadahlah, ya. Ini saya mau bicara tentang beribadah. Beribadah itu kan mungkin sekarang orang pengertian beribadah itu mesti beribadah di dalam gereja atau berbakti di dalam gereja. Ya nggak salah kan? Iya begitu. Nah, ya, tapi pengertian ibadah dalam bahasa Indonesia di kamus itu tidak itu saja, tapi pengertian pertama adalah perbuatan untuk melakukan sesuatu yang bersifat bakti, ya, kepada orang yang kita datangi, saudara, ya. Ya, kalau saya bilang tadi saya sembah, ya, untuk berbakti kepada Allah, kepada Tuhan, ya, yang didasari dengan mengerjakan perintahnya, baktinya, saudara-saudara. Kalau orang Tionghoa mengatakan ini anak uho, berbakti gitu ya, anak yang berbakti, ya, harus nurut-nurut gitu loh ya, mendengar perintahnya, ya, perintahnya dari orang tua, ya, sampai kadang-kadang sampai orang tua meninggal masih ada yang seperti itu kan, menyembayangi dan lain sebagainya. Kita kan tidak seperti itu. Kita hanya menyembah kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, ya, kita sembah. Nah, datang, saya seperti itu, saudara, mencium kakinya dan mungkin beribadah. Itu saya mendapatkan pengertian lebih jauh, saudara-saudara. Bukan saja berbakti, melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, ya, beribadah di gereja atau beribadah di mana, saudara? Tapi sekarang ini gereja masih online, ada sebagian yang sudah di dalam sekarang, ya, nah, saya kan masih online, saudara. Saya tidak melayani lagi di dalam gereja saat ini, saudara. Dan saya ingin melayani terus lewat online ini di YouTube, saudara-saudara, ya, untuk menyampaikan doa dan pengurapan pada hari-hari yang begini sulit dan semakin sulit, saudara. Ya, semakin sulit. Ya, itu, saudara. Pengertian saya pertama adalah saya diajarkan bagaimana menyembah kepada Tuhan. Ya, menyembah kepada Tuhan, bersujud, saudara. Ternyata bab itu gerakan roh saja, langsung saya bersujud dan mencium kaki. Jadi sampai di lantai, saudara. Ya, karena apa? Pada waktu itu fisik, ya, secara fisik kita ibadah di gereja secara fisik, ya kan? Karena kita tahu bahwa Allah itu roh. Tuhan roh, Yesus pun sekarang dah roh, saudara. Jadi kita menyembahnya, ya, dalam Alkitab mengatakan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apakah saya sujud menyembah pada saat refleks itu tidak dengan kebenaran, saudara? Kebenaran, saudara. Pertama adalah cara saya, ya. Waktu itu saya tidak mengajarkan itu, saudara. Tapi setelah beberapa tahun kemudian Tuhan kan berbicara itu di dalam hati mengenai sujud menyembah.
Dan kalau saudara melihat Alkitab ini, kan banyak sekali ayat perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mereka, orang Israel itu sujud menyembah sampai kepalanya di lantai, saudara. Dan dikatakan lagi juga ada tersungkur. Nah, tersungkur itu gimana? Dilosor gitu. Wah, itu merat. Itu pengertiannya apa? Satu, cara kita menyembah. Dan saya tidak tahu ya. Karena sekarang orang mati-mati menyembah Tuhan, tapi kan mungkin ada yang duduk bisa, tapi kan juga berdiri, saudara. Waktu pujian berdiri. Lah, tapi ini kalau sampai sujud menyembah, mencium kaki Tuhan, mana bisa berdiri, saudara? Duduk aja nggak bisa. Mesti harus bersujud. Nah, silakan aja saudara-saudara, karena dikatakan menyembahnya dalam roh. Nah, manusia ini masih ada rohani dan jasmani, saudara. Ya, kita nggak tahu. Ya, rohani yang roh ini ikuti yang jasmani, saudara. Jasmaninya sujud, ya rohnya sujud. Nah, lalu kalau berdiri, ya rohnya berdiri. Masa bersujud kan ya? Nah itu, saudara, saya melihat bahwa sujud, kalau sudah ada kata-kata sujud menyembah ini, ya tidak berdiri, saudara. Ya tadi seperti saya. Ya, sejak itu saudara saya seperti itu, bahkan tersungkur, saudara. Ya, tersungkur, dilosor gitu loh ya. Itu satu sujud menyembah. Pengertian saya begitu, itu untuk menyembah. Dan pengertian saya ini adalah bahwa dalam kondisi seperti itu, saya betul-betul diri saya ini ada roh penundukan yang luar biasa. Penundukan, menunduk, takluk, dikatakan itu dengan gemetar, loh. Itu betul-betul, wah, gimana ya? Dilakukan sungguh-sungguh, prioritas betul-betul, roh penundukan, ya, semua keangkuhan, kesombongan, dan predikat-predikat apalah. Mau tinggi hati, mau apa, posisinya apa, ya, semua dilepas, menunduk, penundukan, ya, penundukan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu gemetar itu, ya, gemetar. Karena dikatakan juga ada takut, ibadahnya takut, baktinya mentaati. Wow, benar-benar kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus sama Tuhan, berbakti betul-betul, saudara-saudara, berbakti melakukan ibadah kita, saudara-saudara, berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus dengan ketaatan yang sungguh-sungguh, yang mau kita selalu siap diperbarui terus. Spirit ini loh, saudara. Ya, saya melihat seperti itu di dalam pengajaran Tuhan. Ya, yaitu mencium kakinya dengan gemetar. Saudara-saudara, dan ini juga dilakukan bukan orang yang katanya sudah beriman, percaya, ya, orang yang benar, ya, tapi dilakukan oleh perempuan yang berdosa, tidak ditolak oleh Tuhan. Itu lebih luar biasa, saudara, sampai menyeka dengan rambutnya itu. Wah, itu merendahkan dirinya, penundukannya luar biasa, sambil ada minyak wangi yang mahal harganya buat menyeka kaki Tuhan. Itu nyati macam-macam, saudara-saudara.
Ini loh saudara-saudara. Ada apa di dalam penyembahan seperti ini, saudara? Kalau saudara melihat kondisi seperti ini, nah, baik untuk kondisi kesehatan, ekonomi, dan segala macamnya itu, kita butuh itu. Penyerahan bukan saja yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Ya, katanya menyembah dalam roh. Tidak kelihatan, saudara. Tapi secara fisik kita kelihatan. Kalau seperti itu. Ini bukan demonstratif, bukan. Bukan angga-anggaan, bukan. Tapi benar-benar ada intisarinya. Ada penundukan yang sungguh-sungguh. Kalau Rasul mengatakan ditawan, ditaklukkan kepada Kristus. Ini sudah ditaklukkan betul-betul. Takluk, betul-betul. Berbakti betul-betul. Mentaati betul-betul. Supaya apa? Hanya Dia yang ditinggikan. Hanya Dia yang disembah, disanjung. Bukan manusia. Manusia super bagaimanapun juga. Tidak. Tapi Dia. Tuhan. Allah yang hidup. Ya, saudara-saudara, siapa saja. Ya, ini Raja Daud, pemazmur. Tadi seorang perempuan berdosa dikatakan begitu. Mereka sama-sama mencium kaki. Ya. Hari, saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita belajar karena di dalam sujud menyembah itu ada kemampuan yang sebetulnya ada di dalam diri seseorang. Ada Roh Kudus yang memampukan untuk kita melakukan seperti itu. Dan kadangkala apakah itu mengoyak harga diri kita di hadapan Tuhan? Tidak, kita ini kan ciptaannya. Ya, kita ini kan benda-benda tanahnya, tidak ada apa-apa. Tapi diberi Roh Kudus, jadi kuat. Kita butuh, saudara, terus pembaruan demi pembaruan yang dinyatakan oleh Roh Kudus dalam hal apa saja. Tuhan berikan dia roh bijak, roh arif, ya, roh hikmat, ada pewahyuan, pencerahan. Roh Kudus ini, saudara-saudara, ya, yang memberikan kita karunia-karunianya itu yang luar biasa. Ya, coba saudara-saudara, kita mau belajar terus. Maka saya berikan doa dan pengurapan pada saat-saat seperti dan terus masih berlangsung, saudara. Dan semakin mencekam. Hati-hati, jangan sembrono loh, saudara. Ya, jangan sampai kita firman Tuhan yang satu dibenturkan dengan firman Tuhan yang lain, begitu seterusnya. Tidak ketemu nanti, saudara. Karena tiap-tiap firman ayat ada pengertiannya sendiri-sendiri, ada maksudnya masing-masing, saudara. Ya, dan saya bilang jangan sampai iman dan perlindungan Tuhan disalahgunakan, saudara-saudara. Ya, orang lalu dengan mudah mengatakan selalu orang hidup dan mati tangan Tuhan, nggak bisa lari kemana, nggak bisa begitu, saudara. Tadi saya katakan Roh Kudus memberi kita kearifan, kebijakan, hikmat, pencerahan, pewahyuan, dan lain-lainnya, saudara-saudara. Ya, kita harus belajar karena di dalam situ itu ada pengertian yang sangat dalam. Maka saya katakan, ternyata Tuhan mengajarkan saya sebelum saya melayani HDM dan sebelum saya dibawa Tuhan ke surga. Ya, mengenai mencium kakinya Tuhan, memiliki arti yang tadi saya katakan, ibadah, berbakti, ya, kepada Dia, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Ya, begitu, saudara. Kalau saya memberikan pengurapan ini, saudara, biar ada pembaruan terus, spirit kita dibarui terus, saudara.
sampai Tuhan Yesus datang kedua kali atau kita dijemput lebih dulu. Ya, supaya kita tetap menjaga, ya, menjaga jiwa roh tubuh ini dengan Tuhan, menyatu, saudara. Kalau kita sudah sampai di situ, kita bisa menyatu. Ya, kuasanya untuk keluar. Lihat, kalau saudara membaca dalam perempuan 12 tahun pendarahan itu, dia itu tidak bisa datang ke Tuhan. Dia dari bawah, saudara. Dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Coba, saudara. Itu bagaimana dia? Dia itu bersujud, dia drosar itu, jamah itu. Lah, kuasa Tuhan mengalir kepada dia. Luar biasa kan? Mari saudara, seperti itu. Bagi yang mampu kan? Bagi orang yang masih kuat. Ya, untuk seperti itu. Karena ada yang tidak kuat kan kakinya. Tuhan kan Maha tahu, mengerti, kuat dan tidak. Nah, tapi saudara-saudara, banyak sekali kesaksian mengenai ini, saudara. Puji Tuhan, saya selalu dapat mungkin di dalam roh saya sekarang, ya, dilihat atau tidak dilihat, saya membayangkan diri roh saya itu selalu mencium kaki Tuhan, sujud menyembah kepada yang ilahi, Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kemampuan dari rohnya, Roh Kudus. Bisa seperti itu. Puji Tuhan, saudara. Ya, mari, biarlah kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengarungi kehidupan kita ini loh. Di dalam mengimani Tuhan Yesus Kristus itu bagaimana pada hari-hari ini. Betul-betul kadang-kala tidak bisa ngomong, saudara, sampai tidak bisa berdoa, ya bersujud, cium kakinya. Ya, mari lewat minyak yang dikuduskan ini, supaya saya dan saudara dimampukan terus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berbakti, beribadah, penundukan roh kita ini, tundukan kita ditawan, ditaklukkan betul-betul, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, meskipun itu sulit. Maka itu ada Roh Kudus membantu saya dan saudara. Ini minyak sudah dikuduskan, ya. Mungkin saudara saat ini mengalami banyak yang hopeless, entah masalah ekonomi, entah masalah sakit penyakit. Mari, Roh Kudus mampukan, saudara dimampukan untuk mampu menghadapi, mengalami, bahkan. Tapi ingat, ada firman Tuhan, pemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan akan melepaskan semua itu. Haleluya. Ini bisa terjadi kan? Tidak luput, tetapi dilepaskan. Supaya apa? Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Kuduskan. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu dikuduskan, supaya minyak menjadi kudus dan Roh Kudus yang akan bekerja. Mari saudara-saudara, ayo kita pakai ini. Apa kebutuhanmu? Saudara katakan. Berani dua profetik saudara. Kalau saudara sudah memiliki keyakinan benar-benar Roh Kudus ada dalam aku, dimampukan, ada kekuatan dalam bejana tanah liat. Kekuatan Allah, saudara mampu doa profetik. Usir itu sakit penyakit. Usir penyakit apapun. Virus banyak sekarang, bermutasi. Tidak mudah ini, semakin mudah menular. Dan ke depan Tuhan mengatakan mengerikan dan mengerikan betul. Hati-hati saudara. Tapi saudara, saya ingatkan, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara untuk melakukan, menghadapi semua itu sampai selesai. Ya, mari urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat tidak beliau, ada Raja Daud,
Ada perempuan yang berdosa mencium kaki Tuhan. Saudara-saudara, harangga yang sakit dari tempat ini, saya dukung saudara. Bahkan sakit, kau ada di rumah sakit, kau ada di rumah, di mana saja, kota Semarang, di luar kota Semarang, di luar pulau, bahkan sampai di mancanegara. Katakan penyakitmu, kalau kau sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit yang kau derita itu, sekarang ini juga, dengan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi, pengurapan Roh Kudus, sekarang penyakitmu ini, saya ikat, dan saya patahkan, saya perintahkan, keluar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh, pulih, sehat engkau. Dan engkau menikmati pembaruan yang baru, spirit yang baru. Muliakan dia, tinggikan dia, Tuhan Yesus Kristus. Sakitmu sudah tidak ada. Engkau sekarang mengalami keterpurukan ekonomi, kondisi seperti ini. Tapi dia sumbernya akan diberikan terobosan-terobosan yang ajaib. Itu akan dibukakan jalanmu buntu dibukakan, akan diberikan berkat datang daripada dia. Banyak berkat yang Tuhan berikan. Ada berkat yang berbentuk materi, ada yang rohani. Saudara, diberkati. Kuasa Tuhan memberkatimu. Roh Kudus yang akan membuka jalan. Terima itu. Banyak sekali pergumulan hidupmu, saya tahu. Katakanlah, berani enggak engkau sujud menyembah? Rohmu bekerja. Cium kakinya Tuhan. Saudara, ada kuasa yang mengalir daripada dia. Seperti perempuan 12 tahun itu, ada kuasa ketika dia menjamah jubah Tuhan. Terlebih saudara mencium kakinya Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Bergeraklah Roh Kudus, bergeraklah, berkati umatmu ini. Kuatkan, mampukan semua kebutuhannya, perjuangan hidupnya apa ini, imannya, engkau yang mengalir jaga dengan baik, perawat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada banyak hal yang mengalami pergumulan hidup ini, tapi ingat, Tuhan Yesus sekarang yang bekerja lewat Roh-Nya yang Maha Kudus itu menyatakan kuasanya atasmu, memberikan kekuatan yang baru dalam roh, jiwa, dan tubuhmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kesehatan, terima kesembuhan, pemulihan, terima berkat-berkatnya dalam pekerjaanmu, bisnismu diberkati luar biasa. Hidup keluarga, rumah tanggamu diberkati luar biasa. Dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah namamu. Sampai berjumpa kembali dengan bencana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Amin. Ya, shalom. Dah.